Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dr. Ryan. Di sini dengan Ibu siapa? Baik Ibu, di sini saya akan melakukan persalinan. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika bersedia Ibu bisa tiduran di bed dan bisa membuka bagian tubuh yang menutupi bagian tubuh bawah ya Ibu. Uh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita nilai apakah ada tanda kala duanya. Yang pertama kita nilai apakah ibu sudah merasa ingin mengejen atau seperti BAB atau belum. Terus kita nilai juga apakah ibu merasakan ada penonjolan di sekitar anusnya. Baik, terus kita nilai juga apakah perineumnya itu menonjol atau tidak. Terus kita nilai juga di vulva dan sphincter ania itu membuka atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Yang pertama kita bisa patahkan oksitosin terlebih dahulu. Terus kita pastikan alatnya sudah lengkap seperti klem, spuit, terus kasa steril dan lain-lain. Terus bisa dan saya menggunakan baju penutup atau celemek plastik. Terus juga menggunakan masker N95 dan menggunakan sepatu boot. Baik, selanjutnya saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu, dengan air yang mengalir. Baik, yang pertama saya akan menggunakan sarung tangan steril terlebih dahulu, yaitu di salah satu tangan, yaitu tangan kanan, dan tangan kirinya memegang oksitosin. Kita hisapkan oksitosin 10 unit ke dalam spuit. Baik, setelah kita lakukan itu, kita melakukan pembersihan di sekitar vulva dan perineum, yaitu dari depan ke belakang dengan sekali saja, tidak memutar. Permisi ya Ibu. Nah, baik. Terus setelah kita sterilkan dengan kasa, yaitu kita sterilkan dengan menggunakan povidone iodine atau disinfektan tingkat tinggi. Terus kita nilai, kita lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaannya sudah lengkap. Nah, jika bila selaput ketuban masih lengkap, jika selaput ketuban masih utuh saat pembukaan lengkap, maka bisa dilakukan aminotomi. Terus kita lakukan pemeriksaan DJJ, yaitu kita dengarkan yaitu relaksasi atau tidak. Terus sembari itu ibu bisa mencari posisi yang paling nyaman. Yang paling nyaman ya ibu, agar nanti persalinannya lebih enak. Baik, jika ibu sudah merasa nyaman, saya akan lanjutkan, yaitu beri kain di bagian bawah perut ibu untuk melindungi bayi nanti, dan juga di bagian sepertiga bawah bokong, sepertiga bawah atau di dekat bokong. Nah, selanjutnya saya akan mengenakan sarung tangan yang baru lagi Bu, dengan disinfektan tingkat tinggi. Nah, selanjutnya ibu bisa mengejen sekarang atau ngeden sekarang Bu, sambil giginya bisa digigit juga Ibu. Nah, nanti setelah tampak kepala bayi sekitar 5 sampai 6 cm, diameter 65 sampai 6 cm, muka vulva. Terus lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain bersih dan kering, dan bagian satu lagi membantu posisi agar tetap defleksi. Nah, ketika saat kepala keluar, terus kita lihat apakah ada lilitan tali pusar atau tidak. Nanti jika ada,
bisa diregangkan terlebih dahulu. Bisa kita regangkan. Terus kita tunggu hingga kepala bayi melakukan paksi luar secara spontan. Terus setelah melakukan paksi luar, kita bisa lakukan memegang kedua sisi muka dan gerakan kepala bayi ke arah bawah dan distal hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan ke arah atas distal untuk melahirkan bahu posteriornya. Nah, setelah kedua bahu lahir, geser tangan ke bawah ke arah perineum ibu untuk menopang kepala dan bahu. Terus gunakan tangan atas untuk menelusuri lengan dan siku sebelah atas. Nah, setelah lengan lahir juga, penelusuran ke tangan atas bisa lakukan ke punggung, bokong hingga tungkai kaki bayi. Nah, setelah tubuh terus kita lihat, kita nilai selintas apakah bayi nangis kuat atau tidak. Terus kita bisa taruh di bagian atas bawah perut ibu. Terus kita meriksa kembali uterusnya, apakah baginya satu atau lebih. Terus baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan penyuntikan, yaitu saya lakukan penyuntikan setelah 1 menit dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir. Saya akan melakukan penyuntikan oxytocin 10 unit di intramuskular, yaitu dilakukan di paha atas bagian distal lateral. Kita suntikan, yaitu entah kaki dekstra atau sinistranya. Kita lakukan penyuntikan secara intramuskular. Nah, setelah 2 menit bayi lahir, saya akan melakukan pengekleman di tali pengekleman, yaitu dari tali pusar, yaitu 3 cm, sekitar 3 cm atau 3 jari, dan juga 5 cm dari tali pusar. Nah, selanjutnya kita potong. Terus lindungi perut bayi, dan kita potong tali pusarnya. Kita potong. Baik, setelah kita potong, bisa lepaskan klemnya terlebih dahulu, dan kita kunci dan kita ikat. Nah, setelah kita ikat, nanti bisa letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit bayi ibu, dan juga insisiasi menyusui dini. Baik, selanjutnya setelah tadi kala 2, ini saya lanjutkan ke kala 3, yaitu kita posisikan klem tali pusat hingga jarak 5 hingga 10 cm. Selanjutnya tangan kiri, tangan salah satu untuk memegang bagian perut bawah ibu, dan juga fungsinya untuk mendeteksi kontraksi uterus. Nah, nanti setelah adanya kontraksi uterus, nanti kita bisa tegangkan tangan satunya bisa memegang klem, dan kita bisa tegangkan tali pusarnya dengan tangan kanan ke arah bawah, dan tangan yang kiri nanti bisa mendorong ke atas, ke dorsal kranial secara perlahan. Nah, nanti ini dilakukan setelah kontraksinya
telah terjadi kontraksi uterus. Selanjutnya nanti jika sudah terlihat plasenta, setelah lihat plasenta nanti kita bisa putar putar secara perlahan selap tubuhnya hingga terpilin. Setelah kita putar, kita lahirkan dan kita taruh di tempat yang telah disediakan. Nah, setelah plasenta lahir, kita bisa lakukan massage atau pemijatan pada fundus uterinya. Selanjutnya kita bisa periksa kedua sisi terus kita lakukan kita nilai juga plasentanya apakah dilahirkan dengan lengkap atau tidak. Terus terdapat kotiledon dan apakah terdapat kotiledon dan selaput kubannya. Terus nanti setelah di tempat disediakan, kita masukkan ke dalam kantong plastik atau tempat khusus. Terus nanti setelah kita ini bisa kita evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan lakukan laserasi pada vagina dan perineumnya. Selanjutnya saya akan menata alat-alatnya terlebih dahulu dan membersihkan. Kita bersihkan alatnya terlebih dahulu. Kita bisa bersihkan alatnya terlebih dahulu. Terus selanjutnya nanti bisa kita evaluasi tekanan darahnya, TTV-nya, tekanan darah, nadi, dan kandung kencingnya setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Dan nanti saya lakukan melengkapi pattern baik. Mungkin ada pertanyaan Ibu? Baik, jika tidak ada, terima kasih atas kerjasamanya. Saya cuci tangan terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah pemeriksaan telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.